Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في سورة الأخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tiada yang pantas, tiada yang berhak mendapatkan pujian yang hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, mempersatukan kita di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia, pada hari yang mulia Sayyidul Ayyam, dan di tempat yang mulia, dan insyaallah bersama orang-orang yang mulia, izinkan khatib berpesan, berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan jamaah umumnya, yakni untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan keimananlah, dengan ketakwaanlah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian
berbekalah kita, persiapanlah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Fa inna khairzadit taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu adalah takwa, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang berfikir. Maka dari itu fattaqullah ya ibadallah, fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Judul khutbah pada kesempatan kali ini adalah pentingnya kehalalan di dalam kehidupan kita. Kehalalan bukan hanya tentang apa yang kita makan ataupun minum, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita mencari nafkah hingga perbuatan kita sehari-hari. Mengapa kehalalan itu penting di dalam kehidupan kita? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha baik, at-tayyib, dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sahabat Abu Hurairah adalah itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal kalau kita ketahui Abu Hurairah itu masuk Islam di akhir-akhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Artinya Abu Hurairah itu tidak termasuk as-sabiqunal awwalun, tidak termasuk sahabat orang yang pertama kali memeluk agama Islam, orang yang pertama kali menyambut agama Islam. Abu Hurairah tidak seperti Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah tidak seperti Umar bin Khattab, Abu Hurairah tidak seperti Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat yang lainnya yang as-sabiqunal awwalun. Akan tetapi ini yang membuat kita merinding, yang membuat kita takjub kepada Abu Hurairah. Apa? Abu Hurairah walaupun dia masuk Islam di akhir sebelum Rasulullah SAW wafat, ia tetap semangat, ia gigih, ia semangat menuntut ilmu, mempelajari agama Islam. Ketika Rasulullah SAW pergi, Abu Hurairah ikut menemani. Rasulullah ke sana, Abu Hurairah ikut ke sana. Dia terus mengikuti, mengamati. Dia tulis apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Dan pada akhirnya sejarah mencatat, sirah mencatat, Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah at-tayyib, zat yang maha baik dan tidak akan pernah menerima kecuali yang baik-baik. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misal tatkala kita melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan, ketika kita infak, sedekah, zakat, kemudian ataupun umroh
haji, akan tetapi itu bersumber dari yang haram, bersumber dari yang subhat, tidak yang baik, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu sudah konsepnya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah hanya menerima yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Apabila harta amalan kita itu halal, baik, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan kita. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para rasul itu sama seperti halnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman. Jadi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasulnya, itu otomatis Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada umatnya, kepada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasul? Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Ini perintah Allah kepada para rasulnya. Wahai para rasul, makanlah oleh kalian dari harta yang baik, dari rizki yang halal, dari rizki yang baik, halalan thayyiban, dan kerjakanlah amal salih. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya masih ada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Masih ada iman di dalam hatinya, maka perintah ini berlaku kepada orang tersebut. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian rizki yang halal, makanlah oleh kalian rizki yang baik dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Summa dzakara ar-rajul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, bercerita, ar-rajul, ada seorang laki-laki, yutilus safar, dia sedang berpergian, dia sedang berperjalanan jauh, asy'ath aghbar, rambutnya kusut dan berdebu, pakaiannya kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama. Kemudian orang tersebut mengangkat telapak tangannya ke langit, mengangkat telapak tangannya ke atas. Artinya ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Ya Rabb, ya Rabb. Seraya berkata, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram. Akan tetapi makanan yang ia makan dari yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang ia minum itu dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang ia kenakan itu dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Ia pun dikenyangkan dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil ibrah, hikmah, pembelajaran yang sangat berharga. Apa saja pembelajaran yang berharga itu? Yang pertama adalah, yang harus kita ketahui adalah Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Artinya tatkala kita ingin beramal, itu pastikan amalan itu bersumber dari yang haram, dari yang halal, dari yang baik. Kemudian pembelajaran yang kedua itu adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan sama apa yang Allah perintahkan kepada para rasul dengan kepada orang-orang beriman. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini, pembelajaran yang ketiga adalah di sini terdapat 4 sebab, 4 aspek yang akan menyebabkan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah yutilus safar, dalam keadaan safar.
dalam keadaan kita berpergian jauh. Di dalam safar itu doa kita insya Allah makbul, insya Allah cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam catatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa memastikan apa yang melekat pada kita itu halalan thayyiban. Kemudian sebab yang kedua adalah asy'ath aghbar. Dalam keadaan genting, sangat membutuhkan. Tatkala kita dalam keadaan genting, membutuhkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga, dengan kita mengangkat telapak tangan kita ke langit, pertanda ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang keempat itu adalah dengan kita menyebut ya Rabb, ya Rabb, menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, pembelajaran yang keempat adalah karena makanan, karena minuman, karena pakaian, karena pekerjaan yang haram, itu akan menyebabkan doa kita terhalang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fi suratil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mustad'afin fi kulli makan waz zaman. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.